kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 32 sampai dengan 40. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya. Materi pembelajaran 4, ayo membaca anak-anak. Plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Tampak pada gambar di sini ada benda-benda yang terbuat dari plastik anak-anak. Ada ember, ada gayung, ada tempat sampah, ada juga payung. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut, coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kita cermati anak-anak, kertas lama waktu yang dibutuhkan untuk terurai 2-5 bulan, kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen itu 50-80 tahun. Plastik 50-100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium itu 80-100 tahun. Aluminium 80-100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun. Sedangkan styrofoam tidak dapat diuraikan. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, yaitu mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi bahan baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Ini adalah gambar lambang reduce, reuse, recycle. Lanjut ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce atau mengurangi,
reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Diskusikan dengan temanmu, apa yang dapat dilakukan untuk reduce atau mengurangi, reuse atau memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Ini yang pertama adalah reduce atau mengurangi sampah. Saat ke sekolah, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah dalam wadah yang tidak sekali pakai. Selanjutnya, untuk reuse atau memanfaatkan kembali, memanfaatkan kaleng bekas minuman ringan untuk tempat pensil. Dan untuk recycle, ini mendaur ulang, mengumpulkan barang-barang bekas dari plastik, kemudian memberikan kepada pemulung atau menjual kepada pembeli barang bekas. Ayo mengamati anak-anak, amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Lokasinya adalah dalam ruang kelas 3. Sampah plastik kemasan makanan tidak ditemukan. Sampah plastik kemasan minuman juga tidak ditemukan. Selanjutnya, lokasinya di depan ruang kelas 3. Sampah plastik kemasan minuman ini ditemukan, dan sampah plastik kemasan minuman juga ditemukan. Selanjutnya, di depan ruang guru. Sampah plastik kemasan makanan tidak ditemukan, sampah plastik kemasan minuman ditemukan. Selanjutnya, di depan perpustakaan. Sampah plastik kemasan makanan ditemukan, sampah plastik kemasan minuman juga ditemukan. Di taman sekolah, sampah plastik kemasan makanan ditemukan, sampah plastik kemasan minuman juga ditemukan. Selanjutnya, di depan kantin sekolah, sampah plastik kemasan makanan ditemukan, dan sampah plastik kemasan minuman ditemukan. Ayo menulis anak-anak, kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak, laporan hasil pengamatan sampah di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan, dalam ruang kelas 3 tidak ada sampah plastik kemasan makanan atau minuman. Di tempat sampah di depan ruang kelas 3 cukup banyak sampah plastik kemasan makanan dan minuman. Ditemukan juga sampah plastik kemasan minuman di dalam tempat sampah di depan ruang guru. Di dalam tempat sampah depan perpustakaan juga ditemukan beberapa sampah plastik kemasan makanan dan minuman. Di taman sekolah ada beberapa sampah plastik kemasan makanan dan minuman yang berserakan. Di dalam tempat sampah depan kantin sekolah, paling banyak ditemukan sampah plastik kemasan makanan dan minuman. Ayo berdiskusi anak-anak, bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Ini Ibu memberi contoh nama siswa maupun pendapatnya. Anak-anak boleh menyesuaikan atau harus menyesuaikan dengan nama teman dan juga pendapat anak-anak masing-masing. Yang pertama adalah Radit, pendapatnya membawa bekal makanan dari rumah dengan wadah tidak sekali pakai. Selanjutnya Pina, membawa bekal minuman dari rumah dalam botol tidak sekali pakai. Dan Rama, mengurangi membeli jajanan yang dibungkus plastik. Yang keempat, Risa, memilah sampah plastik dengan sampah lain kemudian diberikan kepada petugas kebersihan sekolah untuk dijual. Yang kelima, Tania, memanfaatkan botol bekas minuman untuk membuat pot bunga. Yang keenam, Dani,
memanfaatkan sampah plastik kemasan makanan untuk membuat kerajinan bunga. Dan yang ketujuh, Sinta, memanfaatkan sampah plastik kemasan minuman untuk membuat kerajinan vas bunga. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ibu mulai dari pertanyaan yang pertama, anak-anak. Apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Ibu memberi alternatif jawaban. Ya, pendapatku disampaikan di depan kelas. Yang kedua, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Ya, aku mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. Tentu anak-anak masih ingat, musyawarah untuk mencapai mufakat itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Dalam musyawarah, setiap anggota musyawarah memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Pertanyaan ketiga, anak-anak, apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Di sini Ibu memberi alternatif. Iya, hasil musyawarah sesuai pendapatku. Bisa juga hasil musyawarah tidak sesuai dengan pendapat kita. Pertanyaan keempat, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Ya, aku akan menjalankan hasil musyawarah kelas karena itu adalah hasil keputusan bersama. Baik itu sesuai atau tidak sesuai dengan pendapat kita harus tetap menjalankan hasil musyawarah. Yang kelima, pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Memberikan pendapat saat musyawarah itu penting karena pendapat kita bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan bersama. Lanjut ke materi Ayo Berlatih, anak-anak. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur atau kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Kita amati pada gambar anak-anak tampak Udin dan teman-teman sedang bermain bola tangan. Ini awalnya dioper dari bawah, selanjutnya dari atas, kembali ke bawah, kembali ke atas, dioper lagi melalui bawah. Ayo bermain bola tangan. Bacalah aturan permainannya. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Kita amati pada gambar, tampak Udin dan teman-teman sedang bermain bola tangan. Mereka bermain dengan gembira. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri bersama teman-teman di sekolah, didampingi bapak atau ibu guru di sekolah. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.